Niha, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini saya pengen berbagi cerita, pengen ngobrol-ngobrol santai, kasih motivasi kepada teman-teman semuanya, terutama yang sudah ada di luar negeri ya, khususnya yang ada di Taiwan. Nah, kebetulan dalam video kali ini saya pengen kasih tahu pada teman-teman semuanya yang merasa punya job menjaga orang tua ataupun menjaga lansia ya, yang karena kebetulan di Taiwan itu jobnya itu 75% itu kan menjaga pasien ya. Nah, kalau kalian sampai luar negeri, sampai Taiwan ini mungkin kalian belum ada kesiapan, belum ada tahu bagaimana sih cara menjaga orang tua ya, terutama yang diutamakan itu memang rasa kasih sayang, kesabaran, sama tanggung jawab yang luar biasa ya. Jadi kerja ke Taiwan khususnya yang jaga pasien itu nggak harus bisa kerja aja, jadi harus bisa mengerti, harus bisa mengikuti kemauan pasien itu gimana. Nah, kebetulan kalau di Taiwan itu kan jobnya banyak juga. Kalau udah jaga orang tua itu dia itu pikun ya. Jadi mau akong ataupun ama itu pasti dia kalau nggak sakit parah dia itu pasti, kalau masih sehat pasti ada pikun. Nah, yang paling membahayakan tuh justru yang paling kita itu bikin kadang jengkel, bikin kita sakit hati, bikin kita nggak sabar itu kalau penyakit satu ini ya, namanya pikun. Nah, pikun ini udah nggak asing lagi ya teman-teman semuanya. Mayoritas orang tua itu pokoknya ya pikun ya. Itu perwatakannya, kebiasaan itu seperti kembali ke masa yang dulu, masa anak-anak dulu. Jadi seperti masih kayak bayi lagi, masih anak-anak lagi. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu kadang nggak bisa ngontrol, kadang lupa, kadang pokoknya bermacam-macam lah ya kondisinya itu. Nah, di sini saya juga mau menanggapi yang beberapa minggu yang lalu itu ada Mbak TKW ya. Kebetulan dia jaga ama. Nah, waktu itu dia ada di taman. Nah, itu karena mungkin saya nggak tahu juga kondisi amanya itu seperti apa. Hanya saja dengarnya itu kan amanya memang susah dijaga. Nah, kalau malam tuh kadang nggak tidur, tapi tidurnya tuh siang. Nah, kalau seperti ini, nah itu bagaimanapun kalian bekerja di luar negeri, bekerja di Taiwan ini, kalau bisa apapun masalahnya, masalah tentang orang tua ya, job kalian itu kalau memang ada masalah itu lebih baik diceritakan kepada majikan kalian sendiri. Nah, bagi Anda yang mungkin belum bisa bahasa, mungkin belum lancar atau mungkin takut kalau mau ngomong, itu kan kalian boleh juga berkomunikasi dengan agensi ya, agensi perusahaan kalian, ataupun mungkin pasti ada penerjemah. Nah, seperti saya ini banyak juga anak-anak saya itu yang curhat, mungkin cerita kondisi pasiennya tuh gimana. Nah, saya langsung aja menanggapi masalah video yang kemarin beredar sampai viral ya. Itu masalah Mbak TKW yang menjaga amanya, kebetulan di taman itu di tempat umum ya. Nah, mbaknya ini kan berbuat mungkin khilaf ataupun mungkin lupa ya, karena saking jengkelnya sama pasien akhirnya Mbak TKW itu menjambak rambutnya ama. Nah, ada orang Taiwan yang mengetahui masalah ini, kemudian pura-pura dia itu bicara telepon, tapi sebenarnya dia tuh ngerekam Mbak TKW ini sama pasien gitu loh. Nah, setelah direkam akhirnya disebarkan sampai viral ya. Nah, tapi masalah yang sudah viral itu akhirnya ada diketahui banyak orang, kemudian mereka itu secepatnya itu maksudnya meluas ya, viral kayak gitu. Nah, tapi saya dengar kemarin sudah ada klarifikasi, Mbak TKW ini sudah minta maaf
ke semua orang dan juga majikan serta ke agensinya. Nah, saya mengerti masalah ini kayaknya sudah dijemput ya sama agensinya dan mungkin dibawa pindah, tapi saya mengetahui masalah itu katanya mbaknya juga udah minta maaf. Nah, kejadian ini memang saya rasa bukan kesengajaan ya, karena ya itu tadi kembali ke kondisinya pasien mungkin yang benar-benar udah parah banget ya, terutama itu masalah pikun ya. Orang pikun itu pokoknya seperti anak kecil kayak gitu. Nah, mbaknya ini mungkin udah nggak sabar, saking lamanya mungkin menjaga, tahu kondisinya gimana, akhirnya nggak lupa ya, kilaf, akhirnya dengan nggak sengaja dia menjambak rambutnya Ama. Nah, kalau saya menanggapi masalah ini itu bagaimanapun itu tetap salah ya. Jadi seberat apapun masalahnya kamu, sepikunnya apa Ama, itu lebih baik kamu jujur sama majikan ataupun mungkin ceritalah sama agensi kamu atau teman-teman kamu, biar kita itu kasih solusi kepada kalian maksudnya ya. Nah, karena masalah pikun itu memang kadang benar-benar kita bikin jengkel ya. Jangankan kalian, saya sendiri menangani kasus-kasusnya Mbak TKW yang lain, anak-anak saya juga ya, itu mereka tuh ngadu kadang udah dikasih makan bilangnya belum. Nah, kadang udah malamnya nggak tidur, siangnya tidur. Akhirnya kan kalau siang Mbak TKW juga harus kerja bersih-bersih, harus masak, tapi dia nggak ada istirahat tidur. Nah, akhirnya kan itu bisa mengganggu aktivitas kerjanya Mbak TKW. Nah, kalau sudah begitu kan merasa dia udah kesel, udah capek, pasien juga nggak ngerti. Nah, kadang-kadang juga majikan juga nggak mau tahu. Nah, di sini ini yang perlu kalian perhatikan ya. Maksudnya kalian harus waspada. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut sampai akhirnya mbaknya tuh emosi meluap, akhirnya dia benar-benar kasih pelajaran buat pasien sendiri. Nah, itu nggak benar. Kita bagaimanapun nggak boleh sampai kita itu menangani atau berbuat jahat ya kepada pasien atau yang kita jaga maksudnya. Nah, itu sangat berbahaya karena kalau misalnya majikan nggak terima, itu pasti kalian dikasuskan ya, bisa-bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, itu kan akibatnya nanti fatal. Nah, saya nggak mau kalian seperti ini ya. Jadi kalian harus ingat, harus waspada, harus berhati-hati. Bagaimanapun masalah seberat apapun itu pasti ada penyelesaiannya, pasti ada solusinya. Yang penting kalian itu mau cerita, kalian mau curhat, kalian mau mengadu. Nah, itu kepada siapa aja boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk Mbak ini untuk pelajaran kita aja, untuk maksudnya jangan sampai lah kita berbuat yang bisa khilaf, yang bisa mengakibatkan fatal. Jadi ini untuk pelajaran aja, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan mbaknya juga cepat diproses ya. Itu kemarin itu nggak dipulangkan kok, dan nggak dilaporkan ke pihak polisi atau berwajib maksudnya, tapi masih bisa diatasi, ditangani sama agensinya mungkin ya. Nah, masalah ini kenapa saya bicarakan, kenapa saya saya sampaikan kepada mbak-mbak juga. Nah, itu penting sekali ya. Jadi jangan menganggap kamu udah emosi terus itu udah ditampar ataupun dipukul atau dijambak kayak gitu udah selesai masalahnya, bukan. Justru masalahnya akan lebih panjang ya. Kalau majikan tidak memaafkan, itu kan akibatnya fatal. Kalian bisa dipulangkan juga. Nah, kalau kalian masih punya tujuan, masih punya harapan kerja di Taiwan, ya apa salahnya kalau kalian mau ngadu ke agensi atau ke majikan. Nah, kalian nggak usah takut ya, masalah mengadu ke agensi itu kalaupun 1 kali 2 kali nggak ditanggapi, ya kalian harus sabar dulu, karena setiap agensi, setiap penerjemah pasti menangani banyak kasus ya. Jadi kalian harus sabar seperti itu. Nah, untuk kondisi pasien ya, kondisi pasien itu memang bermacam-macam ya. Nah,
saya mau kasih contoh pada kalian semuanya ya. Jadi bukan yang punya pasien pikun itu bukan punya kalian sendiri. Jadi banyak sekali mbak-mbak juga yang punya pasien itu sangat pikun ya. Itu banyak sekali. Saya mungkin akan kasih contoh pada kalian ya. Itu ada contohnya. Ini ada pasien ama, dia itu pikun. Nah, setiap hari itu nggak tahu mainan apa ya, mainan BAB, mainan boneka, mainan pokoknya dia nggak bisa ngontrol karena udah pikun gitu loh. Kalau kita yang menjaga itu nggak bisa sabar ya pasti kita bisa marah, bisa emosi ya, bisa aja kita itu mukul pasien. Nah, kalau udah seperti itu kan nggak boleh ya. Jadi ini ada contoh seorang pasien yang pikunnya udah benar-benar pikun sekali. Nah, ini kalau mungkin terjadi pada kalian gimana? Kalian belum tentu bisa jadi seperti Mbak TKW ini, tapi Mbak TKW yang saya contohkan ini dia benar-benar baik, dia sabar sampai dia menjaga udah hampir mau finish 14 tahun loh. Jadi awalnya sih nggak pikun, tapi pikun itu kan tiba-tiba saja. Oke teman-teman, ini ada contoh. Ini mbahnya ini pikun. Dia ini mainan boneka ya. Mbah ini amanya ini main boneka. Ini kalau misalnya bayi, pasti bayinya udah sakit, udah patah tulang ini karena ini bener bayi loh ya. Kalian jangan merasa pasiennya yang pikun tuh pasien kalian sendiri, bukan. Ini ada juga. Nah, tuh. Itu bayi itu. Ini boneka maksudnya ya, maaf. Itu boneka. Nah, ini ama, bayangkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau nemuin pasien yang pikun itu banyak sekali. Jadi nggak cuma 1, 2, 3. Jadi hampir semua pasien yang ada di Taiwan ini, entah agong, entah ama, itu pasti mengalami pikun ya. Jadi sifatnya udah kayak anak kecil lagi gitu loh. Jadi ini malah ada juga yang seperti ini. Ini pasiennya ini malah mijitin Mbak TKW ini, tepuk punggung ya, bantu tepuk punggung. Nah, ini contohnya ini. Jadi nggak cuman pasien kalian sendiri, banyak juga gitu loh. Jadi kalau kalian mentalnya nggak siap ya, kalian nggak bisa sabar, nggak bisa tanggung jawab ya, akhirnya seperti itu. Kalian hanya menuruti egonya kalian sendiri, akhirnya emosi, akhirnya ya pasti terjadilah mungkin karena nggak sabar ya pasti mukul atau gimana, nggak seneng. Akhirnya kalian kalau udah nggak seneng kan bilangnya minta pindah majikan. Nah, sedangkan kalau kalian tahu kalau semua pasien yang ada di Taiwan ini mayoritas pikun, kalau kamu mau minta pindah menghindar dari pasien ini, kamu pasti pindah majikan yang baru itu akan menemui pasien yang sama, misalnya pikun juga atau mungkin sakit keras. Nah, baru pindah mungkin meninggal dan lain sebagainya. Itu kita nggak tahu ya. Jadi saya berpesan pada teman-teman semuanya, bagaimanapun harus tetap sabar. Ingat tujuan kalian itu mau kerja, mau cari rezeki ya. Kita itu di sini kan berjuang. Jadi apapun yang terjadi kita harus sabar. Kalau sudah sabar pasti majikan itu akan tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu ya. Jadi kalau hari ini mungkin kalian sabar sampai kerja bisa betah. Jadi waktu itu semakin cepat. Jadi nggak bakal kalian itu ada tekanan mental atau beban kayak gitu loh ya. Buat teman-teman semuanya, itu tadi contoh-contoh ya pasien yang mengalami pikun. Jadi kalian harus tetap sabar, gitu aja intinya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi ngobrol-ngobrol saya ya, buat motivasi aja. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu mengikuti channel saya ya. Jangan lupa tetap berdoa, semangat ya, Gusti berkahi. Oke, terima kasih. Bye bye.